Saat Yonsu melihat pria Seoul yang sangat kece, dia pun bertekad untuk menurunkan berat badannya. Dia mulai melakukan olahraga setiap hari, hingga akhirnya berat badannya sedikit demi sedikit mulai turun. Selang beberapa saat, akhirnya Yonsu berhasil menurunkan berat badannya. Dia pun masih terus mencintai Kang Hee. Saat ini ketika dia sudah siap untuk melamar Kang Hee pada hari ulang tahunnya, ternyata Kang Hee datang dengan pria lain. Hal itu tentu saja membuat Yonsu sangatlah kaget. Tentu saja Kang Hee pun tidak mengetahui hal tersebut karena dia mengira bahwa ayahnya yang sudah memesan kamar. Namun ternyata Yonsu mengenali Sokyung dan mereka pernah bertemu 10 tahun yang lalu. Begitu pula dengan Kang Hee yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa dia dan juga Sokyung sebelumnya pernah bertemu. Namun Kang Hee mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat dalam orang yang dia kenal di masa lalu. Akhirnya Sokyung pun senang mendengar hal tersebut. Dia memberikan kartu namanya. Setelah keluar dari hotel, ternyata salju masih turun. Dia pun menelepon ayahnya. Ayah Kang Hee pun menjelaskan bahwa Yonsu memohon untuk bisa datang karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Kang Hee pun marah dan meminta ayahnya untuk tidak pernah bertemu lagi. Sementara Yonsu masih tetap berada di dalam kamar hotel. Dia teringat masa lalu dan pernah berjanji kepada Kang Hee akan selalu menunggunya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang saat pintu terbuka, ternyata Kang Hee kembali ke kamar hotel. Yonsu menghayal bahwa Kang Hee memeluknya, tetapi ternyata itu hanyalah khayalan. Kang Hee kemudian masuk ke dalam kamar dan dia mengatakan kedinginan. Yonsu membuatkannya secangkir teh untuk Kang Hee. Selain itu, Yonsu juga mengungkapkan bahwa dia sudah memakan 10 kali saat salju pertama turun. Mendengar hal itu, Kang Hee kaget. Apakah Yonsu benar-benar akan pindah ke Seoul? Kemudian mereka berdua menikmati minum anggur bersama. Kang Hee kemudian bertanya apakah Yonsu tidak membawa hadiah untuknya karena hari ini adalah hari ulang tahun Kang Hee. Tak lama kemudian Yonsu memberikan hadiahnya. Ternyata itu adalah sekotak perhiasan yang berisi sebuah kalung dengan permata berwarna biru. Secara tidak langsung Yonsu telah melamar Kang Hee. Mendengar hal itu, Kang Hee pun akhirnya buru-buru pergi ke kamar mandi dan juga memakai kalung yang diberikan oleh Yonsu. Dia terlihat sangat senang. Yonsu pun kemudian mendekatinya dan mengatakan, apakah selama ini Kang Hee tidak merindukannya? Kang Hee pun tidak bisa mengatakan apapun hingga akhirnya Yonsu mendekat. Saat mereka akan berciuman, ternyata ibu Yonsu menelepon. Kang Hee kemudian membayangkan ayahnya dan juga membayangkan beberapa orang yang tidak menyukainya, terus mengkritik dirinya. Setelah Yonsu kembali, akhirnya Kang Hee pun membuat keputusan bahwa dia tidak bisa menerima lamaran dari Yonsu. Dia pun akhirnya melepas kalung tersebut dan juga mengembalikannya kepada Yonsu. Di saat Kang Hee akan pergi, Yonsu bertanya, jika Kang Hee benar-benar pergi, maka dia tidak akan menunggunya lagi. Kang Hee mengatakan bahwa itulah yang dia mau. Kang Hee juga berharap bahwa mereka bisa menjalani kehidupan mereka masing-masing. Yonsu tidak bisa menahan air matanya karena mungkin terlalu sedih. Kang Hee merasa bersalah karena dia tidak bisa membuat orang menunggu tanpa dia bertanggung jawab. Di lain sisi, ternyata ibu Yonsu berada di kantor polisi karena dia bertengkar dengan suaminya. Yonsu akhirnya membawa ibunya keluar. Yonsu terlihat sangat marah karena dia mengetahui bahwa sebenarnya ibunya dipukul oleh ayah tirinya. Namun sang ibu tidak mau jika ayah tirinya dipenjara. Yonsu pun kemudian mengalah dan juga membebaskan ayah tirinya. Dia merasa sangat puak dengan kehidupan pernikahan ibunya. Malam tahun baru akhirnya berlangsung. Saat semua orang merayakannya, Kang Hee hanya sendirian di dalam kamar. Kini tahun baru menjadi awal yang baru. Direktur Wang meminta Kang Hee untuk bergabung dengannya. Namun karena konsep direkturat ini memperbaiki hotel, maka Kang Hee tidak ingin menerima tawaran tersebut. Dia pun menghubungi Sokyung, namun ternyata Sokyung dan juga direktur Wang bekerja sama.
Sokyung dan juga Direktur Wang berusaha untuk membujuk Kang Hee, tetapi Kang Hee akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah anak pemilik motel. Dia sudah sangat muak dan semua yang berhubungan dengan motel. Itulah kenapa Kang Hee merasa telah ditipu oleh ayahnya saat kecil, di mana Kang Hee diejek temannya karena tinggal di sebuah motel. Tetapi ayahnya mengatakan bahwa motel adalah tempat orang-orang beristirahat dan juga bertidur. Tapi ternyata motel adalah tempat untuk kabur dan juga bersembunyi. Setelah kembali ke rumah, tiba-tiba Kang Hee mendapatkan transferan uang sebesar 50 juta won. Dia pun sangatlah kaget. Akhirnya Kang Hee buru-buru keluar dan menemukan bahwa Esther lah yang mengirimnya. Di sisi lain, Hanbo kembali ke desanya dan berniat untuk membantu ayahnya. Tetapi sang ayah melarangnya hingga akhirnya Ji Chung Fil ayah Kang Hee memberi pengertian kepada ayah Hanbu. Selain itu, Yeonsu diberitahu bahwa gedung rumah sakit milik kakeknya telah dijual oleh ibunya. Mendengar hal itu, Yeonsu buru-buru mendatangi ibunya yang sedang melakukan transaksi. Dia pun sangat marah dan mengusir semua orang. Dia sudah berjanji untuk meneruskan rumah sakit hewan itu. Yeonsu meminta ibunya dan juga ayah tirinya untuk tinggal di rumahnya. Dan Yeonsu akhirnya akan tinggal di motel California. Kini Ji Junpil telah ditemani oleh Yeonsu, Song-un dan juga Han-woo. Di sisi lain, Kang Hee ia akhirnya bekerja di perusahaan baru. Dia pun sangat senang karena menjadi mentor dari beberapa karyawannya. Ternyata dia juga bekerja sama dengan Sokyung. Di saat mereka berdua mengecek motor yang akan diperbaiki, tiba-tiba ada Hyun-ul yang berada di sebuah lift motor tersebut. Hyun-ul melanjutkan ciumannya, tetapi wanita yang bersamanya buru-buru pergi. Setelah Sokyung mengetahui bahwa pria itu adalah teman Kang Hee, dia ingin melabraknya, tetapi Kang Hee mencegahnya. Di saat Hyun-ul berkumpul dengan Yeonsu, dia pun menceritakan bahwa Kang Hee pergi bersama seorang pria di sebuah motel. Dia pun meminta Yeonsu untuk tidak berharap lagi kepada Kang Hee. Tentu saja mendengar hal itu Yeonsu sangatlah kesal dan juga marah, hingga akhirnya dia berusaha untuk memukul Hyun-ul. Song-un mengira bahwa Kang Hee sudah mempunyai pacar, sementara Han-woo berusaha untuk menghibur Yeonsu. Tetapi Yeonsu merasa bersalah karena berusaha untuk membawa Kang Hee kembali di sisinya. Di lain sisi, Direktur Wang, Sokyung dan juga Esther akhirnya bertaruh. Bagaimanakah Kang Hee bisa menerima tawaran untuk bergabung dengan mereka? Di saat Kang Hee datang, akhirnya dia menjelaskan bahwa orang yang membuatnya bergabung adalah Esther. Di saat itu, Esther ingin berbisnis dan juga memulai bisnis dengan orang-orang yang sudah dia percaya. Esther bertanya apakah yang Kang Hee inginkan. Ternyata Kang Hee ingin mempunyai perusahaannya sendiri. Kemudian Esther meyakinkan Kang Hee bahwa dengan bergabung dengan Sokyung dan juga Direktur Wang, mereka bisa membuat perusahaan yang bagus. Direktur Wang kemudian memberikan tugas lagi kepada Kang Hee untuk memperbaiki motel. Ternyata motel itu berada di desa Hana, desa tempat Kang Hee berasal. Saat ini Yeonsu menjadi dokter hewan terkenal dengan dibantu oleh Nanbu. Mereka bekerja sama untuk mengelola sebuah rumah sakit hewan. Direktur Wang pun berusaha membujuk Kang Hee untuk menerima tawaran tersebut, tetapi Kang Hee masih menolaknya. Sokyung kemudian mengikuti Kang Hee dengan mengatakan bahwa dia akan berkencan. Ternyata orang yang datang adalah Arem. Sokyung pun tiba-tiba mendatangi mereka dan menawarkan bantuan. Tetapi saat dia mengambil stroller, ternyata mereka sudah masuk ke dalam rumah. Kang Hee memperkenalkan rumahnya dan juga perusahaan barunya, di mana perusahaan itu adalah gabungan dari beberapa orang. Arem sangat senang mendengar kesuksesan Kang Hee. Sokyung tiba-tiba datang dengan membawakan beberapa makanan. Tapi Kang Hee pun langsung menyuruhnya untuk pergi. Saat Kang Hee bertanya apakah ada gosip tentang dirinya, Arem mengatakan bahwa dia senang sekarang Kang Hee dan Yeonsu sudah mempunyai pasangan masing-masing. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan Yeonsu akan segera menikah dengan juniornya yaitu Nanwoo. Saat ini Nanwoo sedang belajar mengendarai mobil bersama Yeonsu.
Tiba-tiba mobilnya melaju dengan sangat kencang dan mereka pun berpapasan dengan sebuah mobil hitam. Di saat itu Yonsu langsung keluar dan meminta maaf karena masih merasa takut dan juga gemetar Nanwu tidak bisa berjalan. Di saat Yonsu menggendongnya ternyata Kang He keluar dari mobil. Mereka berdua pun saling bertatap hingga akhirnya Kang He pun meninggalkan mereka.